dengan rapat DPR ini, Bapak-bapak anggota Dewan dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, rekan-rekan pejuang DPH Kota Dumai yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatannya untuk setiap kali yang kita lakukan hearing yang di kantor DPRD Kota Dumai ini. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami pada hari ini setelah review hampir 1 tahun stuck, tidak ada perkembangan sedikit pun dari pemerintah Kota Dumai terhadap perjuangan DPH Migas ini. Perlu kami sampaikan bahwa terakhir kita semua wali kota di DPR RI itu sudah mendapat lampu hijau dari Komisi 7. Itu masih ada TV, ada di apa video TV-nya itu masih ada, bisa didengar bersama. Bahkan dari Tibatul Sembiring, Bapak Tibatul Sembiring ngomong, kalau persoalan Dumai ini hanya menetapkan yang tidak sesuai dengan undang-undang, panggil saja Menteri SDM-nya, panggil di Komisi 7, tinggal kita tetapkan bersama. Ini kan bukan merubah undang-undang, karena kita jelaskan waktu itu bahwa Undang-Undang 22 tahun 2021 itu adalah undang-undang yang tidak menjelaskan kepala wellhead itu adalah sebagai daerah penghasil sesuai dengan surat keputusan Menteri SDM. Surat keputusan Menteri SDM itu mengatakan bahwa yang dinyatakan sebagai daerah penghasil itu adalah daerah yang mempunyai kepala wellhead, pemangku. Tapi dalam undang-undang tak begitu. Undang-undang itu daerah hulu dan hilir. Apa itu? Eksplorasi hulu itu eksplorasi sampai ke titik serah. Di mana Dumai? Dumai adalah titik serah. Titik serah itu dibunyikan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 itu. Oleh karena itu pemahaman yang kita sampaikan kepada DPR RI Komisi 7 bersama wali kota waktu itu sangat terbuka untuk bisa meninjau bahwa Dumai ini adalah daerah penghasil. Selain itu juga ada juga hal-hal berkembang dari proses diskusi dengan Komisi 7 itu dan Menteri SDM itu terkait dengan pengolah. Hari ini HKPD itu sudah keluar ketulisan daerah pengolah. Karena prosesnya kadang nunggu BP dan segala macam. Oke lah kalau sudah itu kan. Tapi paling tidak kan informasinya harus ada 1 tahun ini. Sejak HKPD itu matriknya kita ikut bersama menyampaikan ke DPR RI. Waktu itu izin Bang Rizal sama Bang Duri John Rizal kita sampaikan matriknya juga untuk waktu itu masih di Komisi 9 beliau salah Komisi 9 dan memasukkan itu salah satu HKPD itu terbunyilah daerah pengolah dapat 1% itu. Prosesnya sampai hari ini kita kehilangan jejak juga. Apakah kita masyarakat ini sama-sama kita teriak dari awal habis itu kita diamkan saja? Silakan saja kalau berhasil kan. Tapi kalau membawa perjuangan ini bersama masyarakat, ini kan untuk Kota Dumai, bukan untuk siapa. Untuk kami yang ada di sini, tidak untuk Dumai. Dumai ini mulai masuk Dumai ini gelap gulita sampailah bundaran. Lampu tak hidup. Karena kita cerita duit tak ada. Tapi ketika ada laluan yang diberikan oleh undang-undang begini, kita macam ambil tak tahu, ketemu langsung Melayu macam tak gemuk, tapi heran tengoknya. Oleh karena itu kami mengadulah ke sini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Dewan ini, ini perang ini besar. Perang ini bisa membangun Dumai. Kalau DPH 1% itu aja hampir 500-an, dan hitungnya kalau dari DPH minus 15%, Allah alam hitungannya seperti apa nanti teknisnya saya juga kurang paham. Tapi paling tidak ada pertambahan baru terhadap APBD ini. Heran juga pemerintah ini senyap atau sudah nyaman dengan duit yang ada di sini. Kalau nyaman sih nyaman mereka, untuk berbandingnya nyaman, tak perlu mikir lagi. Kalau pikir-pikir nyaman aja mereka itu semua wajib segala macam dan diatur semuanya kan. Yang kita butuhkan karena rumah ini butuh pembangunan, butuh kehidupan masyarakat juga banyak miskin. Oleh karena itu kami bersama hari ini datang minta kepada bapak-bapak di Dewan ini, mari Pak, pertama bagaimana proses, di mana sekarang yang 1% itu prosesnya, yang di LKPD, AKPD itu, di mana para mistaknya? Kalau PP seperti apa? Kemudian di AKPD itu bukan hanya banyak hal lain gitu. Saya pikir kita konsen di migas lah, kalau itu mungkin mereka sudah ngerti lah, AKPD itu kan sudah dibaca semua orang. Kemudian terhadap daerah hulu migas ini. Hulu migas ini sebenarnya tinggal waktu pertemuan dengan Komisi 7 kemarin itu kalau ditindaklanjuti, prosesnya akan memanggil Menteri SDM, tapi tidak ada proses lagi. Bahkan kita sudah menghadap ke
Sekjen SDM sudah. Memang dari pihak SDM tak bisa menjawab, jawabannya masih normatif saja. Tapi kalau di DPR RI Komisi 7 jawabannya tegas bahwa di dalam pemahaman Undang-Undang 22 tahun 2001 itu hanya dua, hulu dan hilir. Tidak ada yang namanya wellhead itu. Dan SK Menteri SDM itu membuat peraturan tidak mengacu pada undang-undang, itu bahasanya. Hampir semua Komisi 7 baik PDI, baik dari Gerindra, baik dari PKS begitu lagi dibantu sendiri. Ada videonya. Semuanya dari PAN, dari segala macam sudah diberi kesempatan. Bahkan dari Nasdem juga Pak pimpinan Komisi 7 itu Sugeng Purwoto, kalau saya tidak salah kemarin itu menjelaskan rekomendasinya ada, tapi tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mengingat ini sudah 1 tahun, barangkali kami perlu review dan menyampaikan kembali kepada Dewan bahwa ini perlu kita duduk bersama. Kalau memang ini memang ada hal yang harus kita perjuangkan untuk Dumai, kenapa tidak? Dan kita juga tidak mau barang-barang yang harus memang bisa kita dapatkan hak kita sesuai dengan yang diberikan aturan undang-undang, kenapa tidak? Oleh karena itu kami menghadap Bapak kembali untuk mendiskusikan ini apa langkah kita bersama. Kalau saya lihat kemarin ini kita undang SDA aja tak datang nih, ya kan? Nah, kan itu kan kita orang ini kan tidak modal duit ini, apbd mereka nih, bapak mereka yang punya. Kita ini ayo sama rakyat Dumai ini pernah juga tengok sikit-sikit tak ada duit ceritanya, sikit-sikit tak ada duit. Begitu duit ada yang mau diurus seperti apa prosesnya yang 1% itu. Nah, ini yang kami sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Mungkin ini pemaparan awal kita. Intinya ketika ada sebuah peluang yang diberikan oleh undang-undang dan itu bisa dipahami secara bersama, prosesnya juga jalan menurut aturan sampai ke DPR RI, saya pikir sudah wajarlah kita untuk berjuang bersama. Mungkin itu dapat disampaikan pimpinan. Kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada dua bicara ya. Saya kira ini ya, sebelum kita lanjutkan, yang surat dari Kementerian SDM yang nomor T1259 sudah dapat ya? Sudah ya. Terkait dengan hal itu mungkin sebenarnya kalau kita lihat di sini memang ini agak ada pengkaburan ini, ya. Nah, ini sudah mulai tidak konsisten, ya, sesuai dengan yang disampaikan di komisi itu, ya. Saya kira kawan-kawan mungkin akan memberikan tanggapan. Kita akan fokus kepada kira-kira langkah apa gitu ya. Nah, kita fokus pada situ, langkah apa yang bisa kita rumuskan untuk kita lakukan terkait dengan mendorong ini, ya, agar hak Kota Dumai ini dapat kita ini, karena memang ini sudah 1 tahun berjalan ya, sudah tahun yang kedua. Kalau PP-nya tidak turun juga berarti itu hilang ya, 2025 nggak ada ya. Habis pemilu lagi gitu ah. Ya. Mungkin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan rapat yang kami hormati, kawan-kawan dari anggota DPRD Kota Dumai yang kami hormati, ketua tim perumus, ini tidak asing lagi ya, Pak Agus S. Alam beserta seluruh kawan-kawan yang hadir. Ini ada Panglima Gedang dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami banggakan. Apa yang disampaikan oleh Bang Agus S. Alam tadi tentu ini sangat membanggakan kita dan kita sangat apresiasi atas langkah-langkah yang telah dilalui ya oleh
masyarakat Kota Dumai khususnya ini telah dilalui oleh yang telah diprakarsai oleh tim perumus dari Blok Orokan ini. Kita telah membaca bahwa dari hasil yang kita layangkan ya ke pusat, kita telah menerima tanggapan surat dari Kementerian ESDM. Ini ada beberapa poin di sini yang kalau kita telaah dari hasil jawaban mereka ini ya kurang menggembirakan dari hasil tanggapannya yang dikatakan bahwa kita tidak mempunyai sumur produksi dan sebagainya sehingga kita tidak mendapatkan bagi hasil dari daerah penghasil. Nah, tetapi di poin 4 ini membuka peluang bahwa mengapresiasi mereka dari kementerian mengapresiasi apa yang disampaikan oleh pemerintah Kota Dumai ini tentang penetapan daerah penghasil migas ini tentu katanya akan dipertimbangkan dan menjadi bahan evaluasi dalam proses pembahasan dan pengkajian penetapan kriteria daerah penghasil dalam rangka penyiapan kebijakan produk hukum yang mengatur metode tata cara penghitungan penetapan kriteria daerah penghasil sebagai dasar penetapan alokasi. Nah, kita juga gembira telah lahir tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ini. Nah, sebagai jawaban dan mencabut beberapa undang-undang sebelumnya. Kita tahu ada perimbangan keuangan pusat daerah, kemudian ada pajak retribusi dan lain sebagainya. Tentu ini sangat menggembirakan kita. Nah, tinggal tadi disampaikan ketua bahwa kita menunggu apa petunjuk teknis selanjutnya. Nah, menurut saran kami di sini sambil kita menunggu hasil apa yang kita harapkan ini, memang langkah sudah dilakukan dengan menjumpai wakil kita di DPR RI Komisi 7 disampaikan bahwa alangkah juga baiknya kami melihat ada daerah lain yang juga berjuang seperti ini. Mereka langkah-langkah yang bisa mengambil suatu perhatian dari berbagai pihak. Apakah saya mohon maaf mungkin saya tidak mengikuti. Apakah kita sudah pernah melakukan suatu upaya mengadakan suatu pertemuan, forum, diskusi ya yang pernah dilakukan oleh daerah lain. Di situ kita undang semua stakeholder yang terkait. Kalau perlu narasumbernya kita datangkan dari Jakarta itu, dari Kementerian Keuangan, dari ESDM, dari komisi kita, ya, Komisi 7 tadi yang membidangi, kemudian dari perusahaan-perusahaan yang terkait, pertambangan migas dan lain sebagainya, dari pemerintahan, dari seluruh pemerintahan baik Dumai ataupun provinsi. Kita buat suatu seminar atau forum diskusi. Nah, di sini memang menjadi tugas kita dari bagian penganggaran bahwa kita harus anggarkan ini. Nah, dengan meliput media-media yang bisa mengangkat suara-suara ini daerah non penghasil. Kalau kita tunggu juga sudah 1 tahun tidak ada tanda-tanda akan didengarnya aspirasi kita ini. Ini sedikit masukan dari kami sambil kita juga tetap menunggu keputusan dari petunjuk-petunjuk dari undang-undang HKPD tersebut. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudaraku pimpinan rapat, dalam hal ini saudaraku Mawardi selaku Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan saudara-saudaraku anggota DPRD lintas komisi, dan yang saya banggakan saudara-saudaraku ada komponen masyarakat dari LSM atau pergerakan lah kita, dan tidak kurangnya intinya ya seluruh masyarakat yang cinta kepada Kota Dumai dalam ruangan ini tentunya itu
Kalau kita uji coba cinta Kota Dumai itu jangan di mulut saja, jangan di bibir saja, lip service namanya itu. Tapi betul-betul dengan perbuatan, perkataan dan perbuatan harus seiring ya. Nah, itu yang dinamakan cinta. Tapi kalau katanya aku orang Melayu, aku cinta Dumai, tapi tak ada apa-apanya, ya tak cinta itu. Ya kan? Cinta kita tegak di bumi pertiwi ini. Yang pertama pimpinan usulan konkret saja. Ini persoalan ini dah lama. Ya memang ya kita akan melihat juga akhirnya ya kita akan mengikat saja pada deklarasi rakyat Riau pertama itu saya masih mahasiswa, berpisah jua kita akhirnya Jakarta. Kan itu kira-kira itu harus kita dengungkan. Ketika ini semboyan ini didengungkan di bumi Melayu ini, di Dang Merdu ya. Kalau bagi siapa yang ikut pada saat itu pasti akan tahu gegap gempitanya Tenas Effendi dan Dr. Tabrani. Dan terakhir kita lanjutkan di apa namanya? MTQ. Lapangan MTQ yang dihadiri oleh Papua dan Aceh Merdeka dan Papua Merdeka dan Riau Merdeka. Ya kita tetap mengampanyekan berpisah jua kita akhirnya Jakarta. Dan itu tetap harus kita kampanyekan kalau kita mau berjuang ini. Usulan konkret saya pimpinan, ini nawaitu pimpinan. Nawaitu kita yang ada di Dumai ini. Cinta nggak kita dengan Dumai ini? Jelas ini zalim ya. Cinta nggak? Tapi kalau cintanya hanya di bibir ya cukuplah. Selamat jalan ya kan, sayonara aja. Wujud rasa cinta itu harus kita buktikan. Yang pertama komitmen pimpinan. Komitmen stakeholder yang ada di Dumai ini. Wali kota dan jajarannya termasuk lembaga DPRD. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat Dumai. Itu wujud cinta. Termasuk tokoh-tokoh politik. Apa wujudnya itu? Yang pertama, kalau secara yuridis formalnya, kita harus judicial review itu, keputusan menteri itu, Kepmen nomor 214/82/MEM/2020 yang menyatakan itu tadi itu pembagian wellhead sumur pompa angguk bahasa gitu ya. Itu harus kita judicial review ya. Nah, ini secara yuridis. Ini konkret usulan, nggak ada kita bertele-tele lagi. Ini harus kita tuntut di hadapan secara hukum. Kita daftarkan penggugatan. Tapi itu bisa daftarkan siapa? Di samping ya penggerak-penggerakan ini, ya termasuk pemerintah. Yang bagusnya pemerintah yang merasa dijalin pemerintah daerah dengan Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2000, Undang-Undang Otonomi Daerah itu harus kita gugat. Itu secara beradab kita kalau untuk menggugat kita dizalimi oleh pusat. Dan ini nawaitunya kita seiring sejalan. Jangan ada di sini akulah yang berkuasa, akulah yang apa namanya? Ini aja ini pimpinan. Belum berhasil kita tuntutkan itu udah. Asrijal udah tinggal. Bang John Rizal udah tinggal, Sunario udah tinggal. Memang kami, ini mohon maaf ya, dari awalnya kita menggagas ini, mulai nampak kan, mulai nampak berhasil, udah mulai. Jadi artinya kita tidak usah keberhasilan ini adalah keberhasilan Dumai untuk anak cucu kita besoknya. Nggak tanggung-tanggung ini hasil ini. Kalau kita mulai dari sekarang, tidak akan berhasil ini, ya. Jadi itu satu usulan konkret kita judicial review itu. Keputusan menteri itu yang nomor 214 itu. Yang menyatakan kriteria yang mendapat dana bagi hasil kira-kira itu kan. Tentunya dengan ini tentu tidak kita pungkiri ini seluruhnya menggunakan biaya. Ya. Kalau saya berbicara ini walaupun ada wartawan rekam saja nggak apa-apa, walaupun bahasa saya agak provokatif ya nggak apa-apa ya, kita memang biasa suka-suka memprovokatori orang demi untuk tercapainya hal yang baik-baik. Yang kedua, pergerakan ini harus ada action. Baik action di masyarakatnya maupun action di kita lembaga DPR. Boykot kilang minyak. Walaupun itu alat vital, apa? Alat vital atau alat fatal? Apa? Objek vital. Oh, saya kira alat vital nasional. Objek vital ya. Tapi nggak apa-apa kita sebut alat vital nasional itu. Itu boykot Budi dan kawan-kawan. Kenapa kita masih takut? Termasuk DPR bila perlu tegak di situ, bila perlu wali kota di situ. Kami tidak benarkan ini produksi. Karena
Beban psikologis, beban psikis masyarakat Dumai lebih besar dari orang yang punya sumur bor. Ingat nggak kasus Chernobyl di Rusia, di Soviet? Iya, enggak, ini produksi sumur minyaknya nggak begitu bunda, nggak begitu. Psikis kita nggak apa-apa deh nganggu-nganggu aja nyedot minyak mentah, tidak ada apa. Tapi kalau sempat ini coba kita dengar itu masyarakat Jambuti dengan lingkungan Tanjung Palas itu. Kadang-kadang meledak boilernya kan suaranya letup-letupan gitu. Sempat seandainya meledak. Kan psikis kita. Sementara dana, jangankan dana bagi hasil. Dia ada gini pimpinan. Dijamin dana bagi hasil, kita harusnya pikirkan. Dana cadangan kita, dana untuk bencana alam kita. Sempatlah itu kemana kita mencari untuk meledak itu pipa-pipa semua. Kan gitu kira-kira. Pabriknya di kita. Jadi itu yang keduanya ekstrim itu di samping itu kalau memang berani, tapi kalau hanya surat menyurat seperti orang bercinta lah. Ini kan udah dibalasnya nih surat ke wali kota yang dibacakan bunda tadi itu udah dibalas tanggal 8 Oktober ya. Iya 8 Oktober ini udah dibalasnya ini bun. Bahasanya ya satu sisi memberikan normatif saja ya kan. Kalau kita berbicara lagi, ini kita belum serang SDM ini. Kita, dana perimbangan, kita nggak bisa kok kontrol benar begitu di dalam APBD kita transfer uang dari pusat ke rekening daerah. Kita nggak tahu kriterianya. Kok bisa sih kira-kira gitu. Jadi usulan saya pimpinan, catat itu, wartawan diekspos saja. Jangan nggak ditulis. Asrijal mengatakan gini, bila perlu boykot kilang begitu, termasuk wali kota, termasuk anggota dewan, termasuk masyarakatnya. Artinya begini, kalau dulu waktu ada DOM tuh daerah operasi militer di Aceh itu, semangat orang Aceh itu maka menggebu-gebu itu ada yang diplesetkan, biar mati asal masuk koran. Nah itu orang Aceh itu semangat deh tuh, biar mati asal masuk koran. Artinya berontak terus orang itu gak mau tahu kira-kira gitu ya kan. Nah, ini Dumai coba berani nggak kawan-kawan yang di lapangan nih? Capek kita memang rapat-rapat aja bun, ya kan? Yang pertama yaitu judicial review. Pemerintah kita harus duduk. Kalau di orang Batak bilang tunggu Daliana Tolu. Kalau orang Minang bilang tunggu tiga sejarangan ini harus duduk. Apa yang akan kita? Artinya keuangan itu harus ada untuk perjuangan dia perlu mulus. Perlu dana, ya kan? Ini harus komit. Jangan nanti kita saja yang komit, kita aja yang sibuk-sibuk. Wali kota tidak menginginkan, yang lain tidak menginginkan, masyarakat pun tidak bersatu. Dan ini luar biasa kalau PI ini Budi. Kurasa ya sekitar 1 T masuk ini ke kas daerah, ya kan? Kira-kira gitu. Kurang-kurangnya 500 miliar lah kira-kira gitu. Banyak yang akan kita buat dengan Dumai ini. Mungkin perjuangan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, tidak bisa hanya setahun 2 tahun ini, tapi harus kita mulai dari sekarang. Kedepannya itu usulan konkret tadi pimpinan, kalau memang mau kita yang memfasilitasi, coba inilah, ini saya kritisi juga ini tim Prumus ini. Tadi jawabannya itu di telepon mereka tidak ada kapasitas untuk hadir yang SDA yang diundang, karena dia hanya menerima tebusan. Mungkin kita kan orang secara administrasi ya kan, itu jawabannya ya kan. Nah, itu. Jadi nanti pimpinan kita saja memfasilitasi lembaga DPR. Kita yang ngundang kawan-kawan ini, yang tim perumus ini, kita ngundang wali kota, kita ngundang ini, kita adakan pertemuan di rumah rakyat ini. Nah itu dia. Nah, itu yang kita bicarakan ini nanti. Iya, kita bicarakan di sini. Bila perlu kita undang tokoh-tokoh masyarakat kita undang juga adik-adik mahasiswa kita lebarkan. Kita undang tokoh-tokoh politik, orang-orang partai kita. Ya, ketua-ketua partai kita undang, kita bicara biar sama-sama. Apalagi nih, Ani Bayu ada nih pengurus partai ya kan. Saya lihat Budi udah besok insya Allah nanti tahun depan masuk kemari, udah jadi kader PDI. Kalau Mbak Puan juga mau memperhatikan Budi, keluar dari PDI. Jangan masuk PDI. Gak bisa, karena ini partai puasa. Kami aja, aku aja nih ketua DPD di Dumai ini bisa menekan Joni Rizal. Bisa menekan Sunario. Bisa menekan Sekjen PAN.
Edi Suparno. Tolong perhatikan masyarakat Dumai, kan mesti dilayani kan. Jadi nanti kena Adinda Budi sudah di mana? Di PDI. Kalau nggak diperhatikan Mbak Puan ya, saya keluar dari PDI ini bilang nggak ada gunanya. Kayak gitu kita kalau berjuang. Kan itu betul nggak Yu? Nah itu dia. Jadi itu tadi udah mungkin dari dicatat, notulen dari dicatat. Kita undang nanti wali kota yang mana yang berkompeten lah. Kita adakan pertemuan lagi. Iya itu kita sepakati, kita sepakati, kita undang, termasuk tokoh-tokoh politik itu apa maunya. Tapi ya kalau nggak mau bersama-sama kita kena ini, kebuju lalu melintang patah ini budi perjuangan ini. Bisa kita dianggap ini subversif. Ya mana-mana yang berani saja. Kalau saya katakan di dalam forum ini tidak akan berubah sampai kapanpun Azrizal tetap berani bersama kawan-kawan untuk berjuang ini. Walaupun itu penjara tantangannya kira-kira begitu. Itu baru berjuang. Jangan baju den. Ya kan? Habis berjuang masing-masing, itu nggak bagus. Saya rasa demikian saja, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Eri ya telah menyampaikan beberapa poin apa tadi usulan ya terkait dengan langkah-langkah dan tindak lanjut terkait dengan hal ini. Mungkin ada yang lagi menambahkan, Bang Aceh, silakan. Pak Haji, Bang Jem, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak dari tim perumus atas kebijakan peralihan pengelolaan Blok Rokan. Bapak-bapak semuanya yang kami hormati, pimpinan DPRD, rekan-rekan Bapak dan Ibu DPRD, beserta staf yang hadir. Saya yang pertama harus saya katakan memang baru kali ini mengikuti Bapak ya. Tapi ya secara diskusi bisik-bisik ada di kantor kita ini. Secara diskusi ada, tetapi langsung mengikuti acara pada baru hari secara pribadi ya, secara pribadi. Tapi yang pertama saya harus katakan juga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Azrizal, saya ada di dalamnya. Itu harus saya katakan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Azrizal bersama bapak-bapak berjuang demi untuk memperjuangkan Kota Dumai, menambah PAD Kota Dumai demi pembangunan Kota Dumai. Saya ada di dalamnya. Tentunya kita semua punya pemikiran. Jadi saya pada hari ini akan saya menyampaikan pemikiran saya karena tadi langkah apa? Kan gitu kira-kira Pak ya. Apa langkah kita sekarang? Kalau saya lihat surat ini 8 Oktober 2021, sekarang sudah di 2022 September ya Pak ya. Akhir pun, sudah akhir. Saya menyampaikan kepada kita semua, dalam waktu dekat, dengan kesepakatan kita semua, kita harus menjumpai Pak Menteri SDM. Bagaimana upaya kita Kota Dumai bisa langsung jumpa Pak Menteri atau dirjennya? Saya berpikir seperti itu Pak. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Dengan tanggapan yang sudah dilayangkan oleh kementerian atas jawaban Bapak Wali Kota Dumai di poin nomor 4, ketika kita tidak menjumpai menteri, kita salah Pak. Karena di poin 4 ini dia sudah memberikan peluang kepada kita untuk menjumpai dia. Jadi ketika kita tidak menjumpai dia dalam waktu dekat, saya berpikir kita ini salah, merasa berdosa. Saya secara pribadi pun merasa berdosa gitu Pak. Karena
mungkin Pak, kita semua sudah megang ya, tapi saya bacakan tidak masalah juga lah Pak ya. Izin Pak ya. Kami di poin 4 Pak ya, langsung ya. Kami mengapresiasi masukan yang disampaikan pemerintah Kota Dumai agar penetapan daerah penghasil migas DPM sebagai dasar perhitungan DBH tidak hanya didasarkan pada posisi koordinat kepala sumur, tetapi juga mempertimbangkan infrastruktur migas yang berada di wilayah Kota Dumai. Kata mempertimbangkan itu Pak, kita harus bertanya lagi ke sana. Apa pertimbangan Pak Menteri untuk Dumai? Saya sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada tim perumus, kiranya kita dapat berkoordinasi, tentunya kami di lembaga adalah dengan pimpinan, bagaimana kita bersama pemerintah Kota Dumai, Pak Wali Kota, kita bersama menjumpai Pak Menteri. Kita dengarkan apa jawaban Pak Menterinya atau Dirjen, nanti sampai Dumai kita duduk bersama. Ketika jawabannya tidak memuaskan, saya juga mengatakan tidak tertutup kemungkinan kita membuat aksi di Dumai. Karena yakin dan percayalah Pak, kalau kita hanya kadang secara tertulis kita kurang diperhatikan Pak. Tapi prosedur kita ikuti. Secara diploma kita ikuti dulu Pak. Kita jumpai dulu Pak Menteri. Apa jawaban dia? Setelah kita dengar jawaban dia, kita duduk bersama lagi bersama Pak Wali. Apa yang harus kita buat di Dumai ini? Apakah kita harus tinggal diam? Tapi saya tidak ikut di situ kalau tinggal diam. Kita Dumai harus bersuara untuk memperjuangkan ini Pak. Apabila Ketua Asrijal ada di depan, saya juga di depan. Yakinlah Bapak-bapak, demi memperjuangkan Kota Dumai. Jadi saran saya mungkin itu sementara Pak. Kita harus jumpa kementerian, izin pimpinan. Ini kami sebagai anggota menyampaikan kepada pimpinan untuk mengkoordinasikan kepada Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal, kiranya kita dapat bersama menjumpai menteri bersama Bapak-bapak tim perumus. Itu saja mungkin dari saya. Setelah itu nanti kita akan bermusyawarah lagi. Kalau jawaban menteri tidak enak, Dumai ini kita di sini tinggal kok. Orang itu kan gak merasakan Pak. Kira-kira gitu Pak ya. Tapi oke lah, saya padakan di sini. Kalau salah, mungkin suara saya terlalu besar Pak. Saya mohon maaf Pak. Saya bukan emosi tapi semangat Pak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jem Arhab dari fraksi Nasdem ya. Fraksi Hanura bisa nih. Silakan Bang Haji. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Bapak-bapak yang hadir, kawan-kawan dari Komisi Lintas, pimpinan DPRD, kawan-kawan sekretariat Dewan yang sudah memfasilitasi. Saya sedikit aja Pak. Saya rasa yang tepatnya adalah kita menyusun perhitungan DBH. Nah, itu dia Pak Agus. Panggil Pak Wali, kita susun itu, kita serahkan langsung ke Kemenkyu. Saya rasa itu lebih tepat. SDM sudah mengeluarkan surat, biarkan aja dulu. Ya, jadi dihitung dia seperti ini izin. Karena undang-undang HKPD kemarin ini keluar sosialisasi, kami dari Banggar ada beberapa orang bertemu sama Dirjen, dan kemarin juga Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah datang ke Dumai Pak Agus. Ya, kami pertanyakan juga sebenarnya Undang-undang HKPD ini membuka ruang, dia bukan saja bicara di mana mulut sumur itu berada, tetapi dia bicara juga sampai ke perbatasan. Artinya diatur sedemikian rupa dari batu bara, sawit hingga ke migas. Artinya tiap daerah punya potensi untuk memperjuangkan itu poin pertama. Nah kedua, terkait semangat semua sama, kita orang Dumai, putra putri Dumai semua semangatnya sama, bagaimana Dumai bisa membangun dengan hak-hak yang mandatori, artinya kita punya hak juga mendapat fasilitas terbaik, baik itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Dari mana? Mudah-mudahan dari DBH migas itu bagus. Jadi pertama saran saya, pemikiran saya, dibuat perhitungan, duduk sama Pak Wali, kita berangkat ke Jata, sampaikan ke Kementerian Keuangan, disaksikan oleh Komisi 11.
Ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari Jawa, Pak. Di Blora sudah lakukan, Bojonegoro sudah lakukan, walaupun Bojonegoro yang menjadi daerah penghasil, tetapi Blora mendapatkan 3% malah saya kalau nggak salah. Jadi biar kita nggak panjang-panjang, ini ada pimpinan juga, kapan kita jumpa undang Pak Wali, buat hitungannya, kita langsung serah terima aja ke Kementerian Keuangan, Pak. Jadi dasar kita kuat bahwa kita sudah menyerahkan hitungan daerah untuk menyampaikan berapa presentasinya, yang tahu nanti Pak Agus sama kawan-kawan. Ya, bagaimana mekanisme hitungannya dan berapa Dumai dapat. Nah, cuman waktu bulan April, kalau nggak salah kami rapat juga di Kementerian Dalam Negeri 2024 kalau nggak salah, itu akan proses karena mereka menunggu juknis dari PP dan PMK, Pak. Makanya kenapa kita langsung ke kementerian, karena yang ngatur uang itu dana perimbangan keuangan nanti sudah Direktorat Jenderalnya ada di Kementerian Keuangan, Pak. Kalau mengenai SDM saya kurang info, mungkin bagaimana, mungkin Bang Agus yang lebih tahu apa keputusan dari surat-surat balasan ini. Sepertinya saya lihat angka yang digaung-gaungkan kayaknya Dumai menerima, saya apakah itu betul atau tidak saya nggak tahu. Antara 1% itu yang saya tahu. Nah kalau dihitung Pak Wali kemarin itu sekitar 100-an miliar lebih. Nah cuman kalau menurut hemat saya, biar ini juga elemen masyarakat di Dumai ini paham juga, dibuat dasar penghitungannya, kita antarkan aja Pak Agus. Jadi saya rasa rapat-rapat nggak perlu terlalu penting, tapi aksi yang penting. Aksi dalam arti bahwa Dumai mengawal seperti yang disampaikan oleh teman-teman Bang Asrijal sama James tadi. Ya kalau aksi itu jelas, kalau memang nggak ketemu titiknya, ayo sama-sama. Tapi ada langkah yang memang perlu kita sampaikan lebih dahulu, bahwa ada dasar penghitungan DBH-nya versi Dumai berapa, itu yang perlu kita minta difasilitasi oleh pemerintah, sampaikan ke Kementerian Keuangan, Pak Agus. Nah itu saran pemikiran saya, karena di mana-mana sekarang mereka baru sosialisasi saja, Blora itu sudah menyerahkan, Pak. Baru sosialisasi saja undang-undang itu, Blora udah langsung menyerahkan ke Kementerian Keuangan. Nah, kita tertinggal jauh, Pak. Kita tertinggal. Nah, ini perlu juga diingatkan pemerintah. Pak Agus mungkin lebih paham. Kita kapan ketemu, duduk, difasilitasi oleh pimpinan. Nggak usah rame-rame dulu, kita saja sampaikan Pak Wali bahwa kami minta perhitungan dan itu disampaikan, sehingga terrecord dia bahwa Dumai sudah ada hitungan. Hari ini saya juga nggak ngerti dari mana datangnya hitungan itu. Pak Wali bilang sekitar 100 sekian miliar, dari mana hitungan itu? Mungkin bapak-bapak yang di sini yang tahu mau dijelaskan kepada kami, sehingga kami juga kalau masyarakat ada yang bertanya kami bisa jawab. Karena cuma terdengar Pak, sekitar 125 miliar. Nah 125 miliar itu akan masuk di 2024. Ini dari mana angkanya? Apa nggak lebih baik ini disepakati menjadi kebijakan daerah bersama, bahwa kita punya hitungan? Nah ini yang diantarkan ke kementerian. Nah kemarin saat kami di Serang, Banten, bicara soal TJSP Pak, kami juga bertanya bagaimana mekanisme untuk DBH. Ternyata mereka ngasih masukan bahwa di Blora sudah dilakukan, walaupun dia bukan apa itu WKP atau apa segala macam. Dia cuma berbatas saja Pak. Tapi dia ditunjang ada infrastruktur migas. Dia berbatasan, malah nggak salah 3% hitungan yang dia sampaikan ke Kementerian Keuangan. Nah ini kami yang lemah pengetahuan ini, mohon juga. Enggak, kemarin pas rapat TJSP mereka ada juga ngasih informasi, artinya di Blora sudah melakukan itu. Nah ini mungkin sebagai masukan aja, mungkin bapak-bapak yang lebih tahu dari kami bisa menyampaikan di sini. Tapi inti dari semua adalah semangat kita sama. Dengan Dumai hari ini seperti ini, ya kita sama-sama tahu Pak Agus, ya kalau nggak ngutang uang di bank, mungkin kita nggak ada duit, belanja modal cuma 32 miliar. Bagaimana kita mau mewujudkan Dumai ini membangun? Nah ini mungkin saran saya,
untuk dipertimbangkan. Kalau memang nanti setuju, sama-sama kita ke Pak Wali, undang beliau biar kita menghitung, dan dasar hitungan itu kita sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Disaksikan oleh, mungkin di sini Pak Agus punya dari PDI punya cantolan kawan-kawan di Komisi 11, Bang Asrijal punya juga di Komisi 11. Ya, sama-sama lah kita kirim dan kawal. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti daerah-daerah di Jawa, jangan sempat kita tertinggal terus, Pak. Ya, mungkin itu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi kawan-kawan yang ingin menambahkan sebelum mungkin kita buat sebuah kesimpulan? Terima kasih. Mungkin siapa ya? Dari sini dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pimpinan. Pada rapat hari ini mungkin ada dua hal yang paling penting bagi kita di tim perjuangan ini. Pertama, terkait status sebagai daerah penghasil, status Dumai sebagai daerah penghasil, yang tadi sudah coba dibahas. Terkait jawaban dari Menteri, ada celah Bang ya, tinggal bagaimana kita untuk memfollow up, dan itu mungkin perlu tindakan dari keputusan rapat ini nanti bagaimana. Yang kedua, tentang perhitungan atau realisasi pembagian DBH Migas 1% sebagai daerah pengolah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di sini kita harus sedikit cermat Bang, karena ketika mengacu kepada surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2020, patokan adalah lifting minyak yang terjual. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 1 HKPD ini itu berdasarkan realisasi panggu anggaran tahun sebelumnya. Ini maka mau tanya dari pemerintah kita, tahun kemarin berapa yang sudah terserap dari migas, karena itu jadi patokan. Kalau hari ini sampai hari ini kita masih menyerap dari DBH migas itu hanya 50 miliar, ya tahun depan sesuai undang-undang 50. Ini saya pikir ini sebagai celah juga kelemahan pusat memainkan daerah. Tidak ada lagi dibunyikan lifting di situ. Karena undang-undang HKPD ini adalah gabungan dari undang-undang perimbangan dengan undang-undang Nomor 28 tentang retribusi. Ini digabung jadi dua. Jadi Bang, kita memang harus bersama pemerintah hari ini. Ini jelas pada pasal 110 di Undang-Undang Nomor 1 Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah itu dijelaskan ini Bang, ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 tahun sebelumnya. Ini patokan pembagiannya. Ya, ini harus kita cermat Bang. Oleh karena itu, maka kami anggap sangat penting sekali. Kami takut ini serba terlambat dan teledor. Itu seperti disampaikan Bang Asrijal tadi, bahwa sebenarnya hari ini tak perlu kita melaksanakan hearing ini lagi. Sebenarnya Bang, kalau benar pemerintah kita ini memang mau sama-sama dengan rakyat ini mengurus negeri ini. Padahal celahnya cukup banyak. Tinggal menghadap menteri. Ini kawan-kawan ini luar biasa nih, Panglima apa semua ini berkawan dengan menteri semua nih. Cuman itu tidak diperdayakan. Ini saya kadang-kadang ini sebetulnya saya tak mau bicara ya, saya selalu tak pernah dalam forum saya bicara. Ini sekali ini saya ingin sekali berbicara. Ini persoalan hati kita ini. Kenapa kita tidak bisa bersama? Untuk daerah, untuk generasi, untuk anak-anak, masa depan Dumai gitu. Sederhana, saya belum sepakat dengan usulan Bang Asrijal saya tadi harus, karena kita belum melakukan apa-apa Bang. Jujur bilang, kalau Pak Wali bisa sepakat, bentuk ini tim hari ini SK kan, ini kita siap duduk sama menteri itu, karena kita punya link semua di sana. Jujur kita bilang, cuman beri itu kesempatan, ayo kita sama-sama. Kalau mau ngitung, ayo berdasarkan undang HKPD ini Bang,
Banyak sekali duit Dumai ini bang. Mau enggak Pak Wali kasih kepercayaan itu sama kita untuk ayo kita kemas nih AKPD ini. Di mana saja duit Dumai di sini. Ada 3% kita sebagai daerah, pembagian 3% dari daerah sebagai daerah tetangga dari daerah penghasil. Itu dapat 3%. Tapi itu perlu kita jelaskan lagi bang. Apakah sebagai status daerah pengolah yang 1% juga dapat? Ada 2 dapat itu bang. Di poin E kita sebagai status daerah pengolah dapat 1%. Di poin D kita juga tetangganya daerah penghasil. Ada 3%. Dan ini kita perlu teruskan. Banyak ini duit kita Dumai. Kembali lagi bang, saya pikir dengan anggota dewan kita semua sudah nyambung dari sejak awal. Tinggal lagi pemerintah kita. Ayolah, Pak Pasnam, kita mari sama-sama gitu bang. Sampaikan ini. Saya kalau dapat hari ini Pak Wali hadir ini. Dengarkanlah. Kita sudah habis juga energi ini, sudah habis semua. Kawan-kawan sudah habis semua. Tidak ada niat cuma satu. Bagaimana Dumai lebih baik, kita ke depan, semua kita udah tua-tua semua. Saya pikir kawan udah tahu ini nawaitunya memang bersih. Bang Srijal juga sudah tahu. Ya bang, kalau bisa sepakat bang, saya sarankan hari ini, keputusan rapat ini saya minta rekomendasikan dibentuknya tim itu. Dan Pak Wali mau tidak mau dan suka tidak suka, kita harus paksa beliau harus turun nih bersama kita. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan abang-abang dewan dan bunda yang hadir pada hari ini beserta kepada kawan-kawan tim. Sedikit saya ingin menanggapi semangat yang disampaikan oleh abang-abang tadi. Alhamdulillah tadi awalnya kita di sini memang ingin mengevaluasi ya perjuangan kita yang setahun yang lalu, yang sebenarnya ingin kita menyampaikan pendapat kita tentang apa yang alhamdulillah tadi duluan anggota dewan kita dapat semangatnya. Semangat ini sebenarnya kita tunggu dari tahun 2021 karena momentum sangat pas waktu itu. Ya, tapi kita tak perlu mungkin mengevaluasi itu. Yang penting ke depan, yang jelas untuk ke depan ini apa yang langkah-langkah disampaikan tadi Bapak anggota dewan itu memang langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan. Itu bukan hanya bisa bicara di forum ini aja, dan kalau memang rekomendasikan dalam rapat ini dan itu direalisasikan. Kita sering jumpa hasil rapat, lalu kita akan bertanya lagi. Selalu begitu. Ketika hasil rapat rekomendasi ini dibuat, rapat yang pertama kali kita hearing juga seperti itu. Mau berangkat Jakarta aja kita tidak ketemu bapak anggota dewan untuk bersama kita. Apa masalah nggak ngerti dah. Tapi yang jelas kita tidak mau lagi langkah-langkah hal-hal seperti itu tidak hanya politis, tidak hanya bual-bualan di forum ini aja lagi. Tapi terus betul-betul berlanjut. Karena barang hal seperti ini dah jelas. Apa ditanggapi oleh Menteri SDM itu adalah tanggapan yang berdasarkan hasil rumusan yang kami sampaikan kepada kementerian. Mereka tidak membantah bahwa kami membantah keputusan menteri itu. Keputusan menteri itu mereka tidak menggugat, malah mereka memberi ruang pada kita untuk mempertimbangkan. Artinya, pemerintah hari ini, termasuk bapak-bapak wakil rakyat yang ada di sini, serius untuk bersama kita. Kita cukup serius untuk berjuang ini. Cuma tidak ada ruang untuk langkah kita. Alhamdulillah kemarin kita punya kesempatan untuk berangkat ke Komisi 7. Komisi 7 itu memberi dukungan yang sangat bagus kepada apa yang hasil kajian yang kami sampaikan. Tapi toh tak ada tanggapan dari kita. Barang ini akhirnya itu kita sampaikan langsung ke kementerian ya. Nah itu inisiatif kita juga ya, sampai masuk ke kementerian melalui Pak Wali. Hasilnya tidak ada kaitannya dengan dukungan dari Komisi 7. Makanya barang ini hanya jalan sendiri, tidak mempunyai hasil yang sangat bagus. Padahal ruangnya sangat bagus. Saya rasa kalau hari ini apa disampaikan oleh Bang
apa tadi dengan Pak Rizal dan Bang Haji tadi semua langkah-langkah konkret yang saya rasa itu harus dirumuskan langkahnya ke depan. Kita siap untuk konsisten untuk mengawal ini. Karena ini hak kita. Ketidakadilan ini sangat nyata bagi kita. Saya rasa hanya untuk menyampaikan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Sebelah sana dulu, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dewan-dewan yang terhormat dan para pejuang masyarakat Kota Dumai yang hadir di sini. Melihat perjuangan ini dah hampir 1 tahun, saya sepakat apa yang kata Bang Rizal. Dumai ini adalah contoh para pejuang seluruh Riau. Kita membuktikan banyak program yang kita angkat masuk di Dumai. Masalah perjuangan, masalah tanah, Dumai juga. Masalah mendudukan JM Pertamina, JM luar kita halau bisa. Tetapi kegiatan-kegiatan ini kadang-kadang itu tadi, pemerintah tidak mau bersama kita. Saya lihat hari ini Dewan udah sepakat kita dapat satu dengan masyarakat. Contoh aja, kadang-kadang orang memandang kita ini orang preman. Contoh jalan tuh. Berapa Dewan DPR RI itu meminta saya action lah, Panglima. Action jalan itu tak ada hutanan hantu belaunya. Penting masyarakat Dumai action jalan kami buat. PKS saja dah 3 kali DPR RI itu menelepon saya. Saya hadir pun gitu. Masalah perjuangan ini, layar itu sudah 2 kali saya hadapi.